Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat-sahabat semua ya, rekan-rekan semua, jumpa kembali dengan saya Purwakembara di sini ya. Di hari Sabtu yang sepi kan, libur ini ya, market sekarang lagi libur. Kali ini kita akan mencoba membahas atau menguraikan tentang ZBSA ya. Tentang ZBSA ya, kita matikan dulu ini ya. ZBSA atau zona B ya, zona B yang terbentuk di akhir dan awal market. Jadi berdasarkan pembentukan zone B ya, zone B semacam ini ya, semacam ini. Zone B yang terbentuk di akhir. Ini kan akhir market nih ya, yang terbentuk ya. Ini kalau enggak ini juga boleh. Yang terbentuk di akhir sama-sama akhir nih, ini sama-sama akhir. Ini kan ini akhir dan akhir ya. Ini artinya ini yang terbentuk C2-nya di akhir market ya, di akhir market sebelum pergantian hari. Ini zone B. Zone B-nya ini jam berapa? Jam 19. Ini bisa kita tandain dengan warna hijau ya, seperti biasa warna hijau. Ini mungkin nantinya kedepannya akan menjadi jack ya, akan menjadi jack ya. Perbedaannya hanya sedikit saja. Jadi kalau ZBSA ini ya yang terbentuk adalah C2-nya, tapi kalau area C2-nya, tapi kalau jack adalah area kosongnya. Ya, semacam ini ya. Ini mungkin sedikit kita bahas juga tentang jack ya, perbedaan antara zone C2, zone B C2 dengan zone B jack ya areanya. Masalah zone B-nya sama aja, baik itu merupakan zone B plus. Nah, ini semacam ini kan plus, ini plus juga, ini kan akhir marketnya kan jam 23 ini udah pasti. Ya. Ini jam 23 ya, udah pasti jam 23. Ini jam 19 ya. Ini artinya bagus nih ya, zone B plus. Nah, ini zone B plus juga. Ini adalah antara akhir dan sama-sama akhir nih. Ini adalah merupakan zone B C2 ya. Apabila market keluar dari sini ya, keluar dari sini semacam ini, keluar ini adalah arah ya, adalah power arahnya ini ya. Nah, bisa kita open posisi di sini, open posisi buy sini bisa setelah market keluar ya. Setelah market keluar kita open buy di sini ya, mendapatkan berapa pip nih kalau kita langsung ambil misalkan 20 pip atau 30 pip dapat ya, 30 pip dapat ya. Sampai di sini misalkan kalau kita pakai TP 30 pip dapat. Nah, di saat market balik lagi ke sini ya, ke dinding zone B ini ya. Di mana market balik ke dinding zone B ini zone B C2, dinding zone B C2 tapi merupakan zone B Z ya kan? Sama aja akhirnya, ini area C2-nya, ini area Z-nya ya kan? Ini area jacknya ya kan, kita gambarkan dulu area jacknya ini ya, area jacknya ini area jack, kita ganti warna merah ya, kalau jack warna merah. Nah, ini area jack kan begitu. Nah, ini juga kan artinya market keluar, sama kan, keluar daripada reversal line. Ini reversal line-nya nih, kalau enggak yang ini juga apa-apa, tapi ini nggak apa-apa, ini lebih bagus ya kan. Ini reversal line-nya. Nah, biasa saya kasih warna ini, saya kasih warna ungu ya. Saya untuk membedakan reversal line tuh kasih warna ungu. Oke. Nah, itu. Ini dinding luar jack, dan ini dinding dalam, dinding awalnya membentuk zone B. Ini jacknya, ya kan. Nah, pas begitu market masuk zone B sini, ya market masuk di area jack, ya kan. Kita menunggu keluar kan, menunggu keluar dulu. Tapi kalau kita gabungkan dengan dinding ZBSA ini kan ini udah reject, bahkan kita udah bisa OP di sini ya. Kalau berdasarkan ZBSA kita bisa OP di sini, OP buy di sini. Nah, ini reject ZBSA, langsung kita open. Ini jadi jacknya membentuk sampai di sini akhirnya kan.
Nah, kalau udah keluar semacam ini, artinya dia keluar dari dinding apa namanya jacknya kan, kita bisa ambil posisi lagi di sini. Nah ini, oke lah, kita bahas khusus sekarang masalah jack kan sudah ya, masalah jet BSA, oke. Gitu. Jadi bila mana market keluar daripada jet BSA ini jet BSA ya, kita namakan dulu, kita kasih nama dulu ya. Jet BSA ini lebih cocok ya, lebih cocok dan lebih bagus tuh di EJ ya. Ini kan EJ ya, EJ ya. Di EO juga sama bisa ya, EO juga ada, atau jadi yang lain juga sama aja ya, semacam ini. Ini yang sangat bagusnya jet BSA yang terbentuk di akhir market ya. Pembatalnya bila mana dia masuk lagi ke ini, ada satu candle yang close di dalamnya, ini artinya arah keluarnya itu batal, arahnya keluarnya itu batal kan ya kan. Kita tahu juga menjadi bob dari dinding ini kan gitu. Kalau kita ada yang close di dinding dalam atau di area dalamnya ya kan. Nah, peluangnya kita ini ada pertama di saat market keluar dari jet BSA itu sendiri ya, peluangnya. Keduanya di saat market itu reject di jet BSA, apalagi yang reject di sini adalah merupakan semacam ini ya, candle kecil, candle kosong ya, tapi di awal ya, tapi di awal pas begitu keluar misalkan berapa candle, 2-3 candle terus balik lagi ke bawah semacam ini merupakan candle apa namanya, doji kosong, itu sangat bagus. Tapi semacam ini juga bagus juga kan, akhirnya kan market kan close di jam berapa, jam 17 ya kan. Jadi kita bisa membiarkan open posisi kita sampai di close jam 17 atau jam 19 gitu kan, gitu ya. Jadi ini juga bisa jadi ini menjadi apa namanya, titik target kan dari sini ya kan. Ini kan penembusan, coba kita lihat dengan apa namanya, penembusan ya. Ini kan titunya di sini ya, titunya di sini. Tapi ini bisa dipindah ke sini ya, pindah ke sini kan itu. Nah kan titunya tepat kan di sini kan. Kenapa? Karena ini dengan ini ditembus dengan kartu yang sama ya kan. Jadi kita menempatkan penembusan adalah di candle zone B ya, yang merupakan zone B yang ditembus ya, dengan di shadow-nya ya. Sekalipun ini lebih tinggi, tapi ini candlenya lebih tinggi daripada ini yang kita pakai. Oke. Dan juga ini merupakan candle sell yang terendah, dan ini shadow-nya yang ini ya, shadow-nya yang ini ya kan ya. Kalau di sini juga masih bisa ya, masih bisa ternyata, cuman lebih valid yang kita pakai yang ini, valid kan. Begitu pakai TP di sini kan yakin ini jam 17 ini kalau jam 17 dan TP kita di sini udah lebih aman kan, lebih enak. Itu kan tentang masalah penembusan. Nanti lagi kita kembali ke jet BSA ya. Zone B, sideway akhir dan atau awal market. Bagaimana dengan di awal market ya? Di awal market kita cari di yang membentuk di awal market. Nah ini kan awalnya kan semacam ini ya, sama-sama akhir. Ini akhir dan sama-sama akhir ya kan. Itu. Tapi begitu ada pembentukan ya, ada pembentukan di sekitaran, sesuatu yang terbentuk sebelum LO aja, kita mesti pindahkan dulu ya, mesti pindahkan dulu jadi ke sini kan. Nah kan gitu ya. Ini market kan pas begitu ini keluar jam berapa, jam 9 kan, jam 9 keluar. Jadi pembentukan sebelum LO ini kan, ini akhir dan ini awal market, yang pembentukan di awal market yang terendah ini ya. Di sini juga bisa nantinya awalnya kalau kita tempatkan di sini juga bisa pertama ya. Di sini udah ada pertanda. Ini pertanda ya, boleh di sini dipertandakan market akan turun. Tapi bila mana market keluar semacam ini langsung kita sell di sini, dan setelahnya itu membentuk doji kosong semacam ini, lebih baik kita open posisi kita di close dulu ya, dibuang dulu ya, karena ini merupakan doji, ini merupakan bisa jadi ini market malah akan batal. Nah ini ternyata juga kan batal kan. Coba kalau kita nggak di close di sini, otomatis floating kita sampai berapa, sampai 36 pip ya. Kalau kita pasang 30 pip saja kan udah dapat ya, dapat SL kita kan. Kalau kita pasang SL 30 pip udah kena ya kan. Jadi lebih baik setelahnya kita open posisi sell dan candle yang terbentuk adalah semacam ini ya, lebih baik kita close ya,
Atau enggak gini, ini merasa belum batal, oke. Nah, ini masih reject juga belum batal. Nah, ini adalah pembatal. Ini adalah pembatal ini ya, pembatalnya ini. Ya kan? Setelah close di dalam itu kita harus di cut loss ya. Misalkan kita open posisi sell di sini ya, di sini ya open posisi sell. Pas begitu kita masuk gini, jadi kita rugi 14 pip ya, rugi 14 pip. Itu lebih baik daripada kena SL 30 pip kan gitu. Ini pembatal. Nah, dan ternyata setelah ternyata market selanjutnya adalah keluar lagi dari sini, oh berarti ini arah yang awal ya. Itu lain, artinya bob. Ini artinya bob ya, tadinya batal ke dalam ya, masuk, ternyata keluar lagi. Dan ini juga merupakan candle yang reject di atas kan, reject di atas ya, reject di dinding atasnya kan gitu. Jadi ini lebih meyakinkan. Dan gitu juga kalau kita lihat dari sini, nah ini juga keluar, ini adalah arah sebenarnya ya kan itu. Nah, dan karena ini terbentuk sebelum ini juga kita harus pindahkan dulu ke sini ya kan. Nah, pindah ini agak melebar jadinya ya kan. Begitu keluar daripada ini kalau kita nanti tadi pas megang di sini ya, kalau udah terbentuk macam ini kan, tadi kan belum terbentuk kita ngambil ya, karena terbentukan ini dan udah terbentuk ini udah jelas-jelas ini masih dinding di jet biasa. Ini kita bisa ngambil buy di sini sampai dinding atasnya kan jadi bolak-balik market di dalam. Begitu keluar dari dinding ini adalah arah. Kita bisa ngambil sell di sini. Nah, ini pengambilannya tidak boleh banyak-banyak ya, tidak boleh kecuali nanti merupakan penembusan atau apalah gitu ya. Penembusan dari Junpei sebelumnya kan. Ini kan nggak ada penembusan ya. Ini penembusan ini ya juga bisa kita hitung misalkan dari sini. Ya, kalau kita mau hitung penembusan ya oke di sini. Ya kan? Nah, ini kan titunya kan, ini kan nyampe. Jadi kalau kita nge-sell di sini, kita pasang TP di sini. Ya kan? Pasang TP di sini, ya kan? Ini penembusan, oke. Oke, ini mungkin penembusannya di sini. Oke, ya, tapi ini kan masih jauh, ya kan? Penembusan kita tempatkan di John B-nya, ya kan? Itu lebih baik. Ya, ini kan dari candle buy yang tertinggi di shadow yang candle buy ya. Ini bukan di sini. Ya di sini. Ini kan tepat. Kita tempatkan di zone B-nya untuk menempatkan TP. Ya, untuk menempatkan TP-nya. Ya kan? Nah, setelah market mencapai targetnya, dia akan reversal ya, repair sampai RL. Ini RL-nya. Ini RL-nya. Ya, RL-nya adalah ujung shadow-nya. Ya kan? Nah, kita pasang TP di sini, ya tepat juga kan istilahnya kan gitu. Nah, ini kena reject lagi di John B, Jet BSA ya. Nah, dia reject di John B, Jet BSA. Dan market turun lagi kan, begitu. Jadi kalau reject di dinding Jet BSA ini, ya kita bisa ambil posisi di sini. Tapi kalau ternyata candle berikutnya adalah masuk, ini kita harus di cut loss, harus batal, gitu kan. Gitu. Jadi apakah kita harus menunggu lebih baik? Itu masalah pengkajian masing-masing ya nantinya. Karena di HSTS ini juga ada yang namanya KA ya, konfirmasi arah gitu. Tapi dengan reject di jet biasa ini, satu kali reject pun kita bisa ambil dengan resiko. Tentu ada resiko ya, kalau marketnya masuk sini apalagi cepat atau besar melanjut ya, kita dengan resiko kehilangan 30 pip kalau kita pasang SL. Tapi kalau candlenya kecil-kecil, misalkan kita masuk di sini ya, kita kehilangan hanya beberapa pip saja ya, dengan asumsi bila mana candle berikutnya close di dalam jet biasa ini adalah batal. Arah batal, rejectnya batal ya, reject arah baliknya batal gitu. Semacam ini juga yang ini ya, jet biasa ini terbentuk di akhir market dan di awal market. Nah, ini keluar ya, ini keluar, ini pindahkan dulu ke atas coba ya. Ini keluar kan, kita ngambil sell di sini ya, ngambil sell di sini. Nah, ternyata ini balik lagi ke dinding ya, nggak apa-apa. Misalkan kalau kita nge-sell di sini udah dapat 16 pip, 17 pip, ternyata balik lagi ke atas, ini jadi floating berapa? Floating 9 pip ya. Jadi floating ya 8 pip kan gitu. Nggak apa-apa kan, belum nyentuh SL SL 30 pip. Nah, kalau enggak pasang SL-nya di sini ya, di atas sini 18 pip dari sini ya kan.
Nah, sekitar sinian kan, samanya 30 pip lah kurang lebih. Nah, begitu keluar, nah ini kan arahnya kan. Nah, ini market nih, kita udah coba mendapatkan berapa pip. Kalau kita pasang 30 pip aja udah. Ini bahkan mendapatkan 61 pip. Ya, bisa jadi ini adalah titik juga dari penembusan dari sini kan begitu. Kita gabungkan aja nanti dengan titik ini, pasangnya di sini yang tertinggi. Nah, ini penembusannya di sini. Ya kan? Nah, percis banget kan di titik kan? Nah, ya kan, kita ngambil sel di sini karena ini adalah merupakan satu penembusan juga, ini titik di sini. Ya kan? Pasang titik dan market balik lagi ke atas, dan ini ya. Nah, ini market belum reject di dinding, ya kan, belum nyentuh. Dan market ini adalah membreak zone B C2-nya ini sendiri, ya langsung ini arah. Ya, kita bisa langsung buy di sini. Dan apabila terjadi semacam ini, ya semacam tadi, kita harus lebih baik di close, ya lebih baik close dulu. Kita lihat berikutnya, ya. Ternyata ini masih naik dan lebih besar. Ini bisa kita OP buy lagi di sini, ya. OP buy lagi. Kalau kita biarkan ini udah dapat 30 pip atau sampai di sini aja, sampai dinding yang kemarin kan, sampai dinding yang kemarin itu adalah 31 pip, ya. Jadi kalau kita tidak serakah, kita insya Allah akan mendapatkannya lebih ini. Dan ini juga Bob, ya. Kalau kita bahas lagi jadi Bob, ini jadi Bob. Kita bisa open buy di sini, ya. Open buy sini dengan Bob, dengan asumsi targetnya ini, targetnya sama kan, target Bob. Oke, nanti masalah Bob, masalah nanti kita bahas, ya. Ini masalah JBSA dulu. Ini nggak bisa sih, ya. Kita nggak bisa satu pemahaman saja, ya. Tetap kalau kita melihat ini, jadi pemahaman semuanya masuk gitu, ya kan, pemahaman semuanya masuk. Di saat di sini titik, ya titik akan balik arah, ya, sampai reversal pertama. Reversal pertamanya ini, ya, yang terdekat ini, reversal yang terdekat ini, ya. Karena ini ada repair yang terdekat ini. Ternyata ini break, ya kan. Pas butuh di break dia menjadi Bob. Artinya kita di sini kita bisa mengambil buy lagi, ya kan. Kalau berdasarkan Bobnya di sini kita bisa mengambil buy, ya. Nah, di mana target Bob itu adalah gini. Ini kita bahas juga, nggak apa-apa lah. Nah, ini ya kan, kita ganti kuning biar nggak kelihatan ini tadi bekas reversal lain, ya. Kita ganti warna kuning. Nah, target Bob, ya, target Bob ini bukan di sini tapi di zone B-nya. Kalau ini zone B-nya juga sama. Ya, ini Bob, ya. Nah, ini ke sini, ya. Ini merupakan bahu, ya, zone B bahu, ya kan, zone B bahu nih, masuk lagi zone B bahu lagi. Nah, ini setelahnya dia membob, nah ini market ke titik zone B bahu. Makanya kalau begitu Bob, kita bisa di sini memasang limit di bahu ini, ya, pasang limit, ya. Nah, ini kan kesentuh, ya. Artinya kalau kita pasang limit di sini, di sekitaran sini, pas begitu kesentuh tanpa plotting sama sekali. Di mana targetnya adalah target Bob ini, target Bob, ya, target Bob. Target Bob itu adalah sepanjang tangannya dia, ya. Bob itu kan semacam kepala, ya. Semacam kepala. Coba ini kan semacam kepala, ini bahu, ya. Dimana targetnya adalah ini. Targetnya ini sebesar ini, ya, targetnya sebesar ini. Ya. Jadi sepanjang ini, range-nya sama, ya. Nah, coba kalau kita nggak di sini, karena jadi Bob, ternyata market turun lagi sini, limit kita kena juga. Nah, kita TP di garis ini, ya, coba lihat, ya. Ini adalah Bob. Nah, oke, Bob, masalah Bob nanti kita bahas, ya, khusus. Ini kita bahas JBSA dulu. Nah, ini ya, jadi kekuatan JBSA adalah di saat market keluar daripada area ini, ya, di area JBSA-nya itu sendiri, ini areanya, ya. Ini area JBSA-nya, ya. Market keluar itu adalah kita bisa mengambil memanfaatkan keluarnya itu, ya. Beberapa pip saja atau beberapa puluh pip, tergantung nanti apakah di sini penembusan ini merupakan satu titik target atau bukan. Coba ini kalau dipakai dengan penembusan tipe 2 kan begini ke sini, ya. Ya, tipe 2 ke sini. Gitu kan. Ini titiknya sampai di sini satu candle saja, tapi kalau
ke sini agak lebih banyak, ini kan lebih tinggi gitu ya. Ini bisa ini lebih utama karena ini bukan candle daripada candle buy ya. Jadi yang harusnya ini yang dipakai. Tapi ini ke sini lebih bagus. Ya kan? Nah, lebih mendapatkan lebih banyak kalau di sini. Ya. Jadi semuanya saling mendukung, saling menyatu. Begitu keluar dari JBSA ya, keluar dari JBSA kita arah, kita ambil di mana titik target adalah di titik penembusan. Ya, titik penembusannya ya kan. Begitu. Jadi di high terdekat ini, high terdekat ke kiri adalah merupakan TA nomor 1 ya, TA tipe 1 ya. TA 1 ya kan, begitu kan. Ini TA 1 adalah ke kiri. Ke kiri. Jadi ke kiri dari penembusan itu sendiri ya, penembusan itu sendiri ke kiri ya, ke kiri dari penembusan itu ke kiri adalah tipe 1. Kalau ke kanan sini adalah tipe 2. Semacam ini juga nanti akan merupakan tipe 2, kemungkinan merupakan tipe 2 ini ya kalau ada penembusan. Tapi ini juga 1 2 sama aja ini. Sini kalau ini penembusannya, ini ke sini 1. Kalau ini yang ditembusnya ini lebih tinggi, ini tipe 2. Jadi kalau ke tipe 2 ke sini. Ya, tipe 2 ke sini ya kan. Titik targetnya mana? Coba. Ini titik target tipe 2 kan, ini kan penembusan. Ya kan? Penembusan dari titik ini. Ini tipe 2. Coba. Ya kan? Pas begitu penembusnya di sini, ini balik di sini, ini target udah kelihatan di sini. Ya, kelihatan di sini targetnya kan. Nah, sama aja ya kan? Itu sama aja. Jadi saling mendukung lah, saling mendukung. Udah jelas ini, udah pasti saling mendukung. Kalau kita tempatkan di sini juga, misalkan di tipe 2 nih titunya. Sini ke tipe 1. Nah, ini sama titunya kan di sini. Sama persis titunya di sini. Ini ke sini, titunya di sini. Kita pasang juga tipe 2 dari sini. Iya kan? Ya. Titunya persis sama titunya. Coba bayangkan ya. Ini keajaiban market ya, keajaiban market. Pemahaman yang kita miliki, yang kita kaji. Bayangkan ya. Kita di sini penembusan memakai tipe 1 ke sini karena ini tidak lebih rendah daripada ini lebih baik, lebih rendah. Titunya di sini. Ya, di titik ini. Ini merupakan tipe 2. Ya, jadi dari sini aja udah kelihatan, wah ini udah begitu nembus, ini udah titu di sini udah. Sekali market sini paling juga nanti akan reject di sini, di JBSA ini kita udah pasang limit aja ya kan, pasang limit sini, titunya di sini kita pasang titu. Tinggal tidur juga nggak apa-apa. Ya kan? Nyampe. Gitu. Kalau kita yakin dan udah mumpuni tentunya kan, ini titu. Tapi kalau belum mumpuni atau belum yakin, belum dengan keyakinan, belum mengkaji dengan baik, ya sama aja ya. Jadi kita kadang ragu. Kata Dr. Iwan itu adalah Edi gitu ya. Mungkin sampai di sini aja udah kita close atau apa ya, nggak Edi. Tapi dengan sampai di titik kita udah lebih yakin lagi kan. Kita mau ngambil pasalnya boleh di sini kan, bisa ya kan. Coba titunya ini sama salah ini kan, titunya bersamaan percis banget ya. Percis banget di satu titik yang sama tanpa geser sama sekali kan. Nah, dengan penempatan semacam ini ya, makanya ini ada revisi ya dulu di high-nya semacam di sini atau di low-nya, makanya ada revisi ini semacam ini. Kita tempatkan semacam ini, coba ya, tepat banget titunya sama. Ya, kalau kita menemukan satu titu yang sama semacam ini, yakini ya lebih baik gitu. Oke, jadi kita ngawur ke pembahasan lain ya, bukan ke JBSA. Tapi insya Allah semuanya teman-teman sudah bisa memahami apa itu JBSA ya. Jadi JBSA adalah yang terbentuk, Chun B yang terbentuk di akhir dan awal market. Ini akhir, sama-sama akhir ya, sama-sama akhir karena di awalnya tidak terbentuk. Ini terlalu tinggi. Oke, kalau kita mau pakai juga di sini nggak apa-apa ya, karena ini terbentuk mungkin sebelum misalkan ini jam berapa? Terbentuk jam 7 ya kan, belum
Ya, tapi kalau kita di sini menunggu kan kita baru OP di sini, sama aja ya. Ya, sama aja ya. Tapi kita menunggu OP di sini. Tapi kalau kita melihat dari pembentukan yang ini, yang akhir dan awal market ya, kita sesuaikan aja, kita proporsional aja. Ya, nggak usah apa namanya. Intinya sama aja, intinya sama. Bila mana market ngebreak zone B, itulah intinya. Ini kan zone B, ya. Ini belum ngebreak zone B. Nah, sini ada peluang untuk nge-buy. Bila mana market balik lagi ke zone B ini, masuk lagi ke sini, artinya kan bob, batal kan? Nah, ya kan begitu. Ini balik lagi ke sini, nge-reject di sini adalah merupakan zone B Z. Ya, sama aja, intinya sama aja. Jadi dari semua zone B family ini, baik itu yang menjadi inti adalah zone B dan zone B plus, itu aja ya. Jadi zone B biasa dan zone B plus itu intinya atau dasarnya. Plus ada lebih kuat, semacam ini kan plus ya, ini plus juga. Begitu dia keluar dari plus ini dan reject di plus ini kan, coba bayangkan ini efeknya berapa pip ya, sampai jam 17 ini 118 pip di eject ya kan. Apa kita nggak puas nih 118 pip, kalau kali $1 aja udah berapa ya kan gitu. Kalau kita udah punya modal besar ya, jadi kita nggak perlu banyak pair yang kita kaji, satu aja kita kuasai, insya Allah kok kenyang gitu. Nah semacam ini juga ya, ini market udah di atasnya, ini zone B juga, ini kan zone B plus ini, zone B ZY awal dan akhir marketnya ZBSA ini kan. Nah, ini kan masih di dalam, masih pas-pasan kan dalam. Begitu keluar, ini kita nge-buy di sini, begitu masuk batal lagi, masuk batal, keluar, ini bolak-balik di sini ya. Kalau udah beberapa kali bolak-balik kayak gini, kita lebih baik diam. Kenapa ini market menjadi begini? Mungkin kalau kita keluar nge-buy, masuk ke sell ini kan kita akan merugi ya. Kita harus juga punya feeling juga ya. Nah, tapi ternyata begitu, nah, ini ada bob di sini di atas ya. Begitu keluar ini jam berapa ini jam 8 ya, warna kuning. Sebentar ya, kita harus lebih baik, lebih jelas ya. Jadi potensinya udah kelihatan dari atas nih ya kan. Nah, begitu dia lebih tinggi daripada ini, dan ini udah ngebob ya. Nah, baik lagi ke sini dan ini reject di sini. Nah, ini peluang ya. Sudah bob dan di reject, break bob dan reject. Nah, ini di sini kita baru peluang besar dengan pemahaman break dan reject ya. Di sini ini warna kuning ini tadi yang lupa ya, warna kuning ya, jangan sampai warna biru, jangan nanti kita salah persepsi. Ini zone B plus nih, bukan ini zone B biasanya jam 8. Oke. Nah, ini peluang ya, udah peluang. Kita jangan lihat lagi ini ya, kita ini peluang. Nah, pas begitu dia ngebreak ya, langsung ZBSA ini, ya udah kita tambah di sini peluang ini kan, ada peluang di sini. Nah, ini ngebreak sini, kita ukur langsung dengan ini yang tertinggi ini ya. Ini yang tertinggi dari yang tertinggi. Titunya di mana? Titunya di sini ya, titunya di sini ya. Nah, kalau ya mau coba-coba aja, misalkan lebih baik ke sini juga, ini kan buy juga ya. Titunya di mana? Di sini kan. Nah, sampai situ kan, nggak usah kita serakah. Nah, dan titu ini bisa juga, wah titu ini kok nggak bertepatan dengan zone B ini ya. Zone B ini jam 12 ini zone B yang terdekat ya. Nah, kita udahlah, kita misalkan titunya nggak bertepatan dengan dengan zone B sebelumnya gitu kan. Udah saya lebih meyakini zone B akan ditembus, ya udah kita pasang di sini ya kan. Kita nyampe kan, ini kan nyampe di sini kan, ini artinya reject zone B ya kan. Reject zone B ini satu kali reject, bahkan ini merupakan candle buntung ya. KBM menjelang zone B, di sini kita bisa menunggu ini kepahaman zone B-nya nanti ya, kepahaman zone B, di mana di sini juga merupakan jack.
Nah, ini kan kembali lagi ke jack lagi. Ya kan, ini merupakan jack. Jack yang terbentuk di ini kan ini dindingnya dan ini yang pembentukan yang mengecilnya itu kan. Nah, ini reject di sini ya, reject di sini ini apalagi apa namanya buntung menjelang Jun B dan ini merupakan Jun B jack. Udah kita ambil baik di sini. Ya, ambil baik sini kalau sampai satu candle aja udah 50 pip, 54 pip ya kan. Di sini mungkin kita jangan usah serangka-serangka kan ini market akan menjelang pergantian hari ya. Itu. Oke. Jadi ini pemahaman campuran ya, bukan Jun B C2 aja. Oke lah, kita pahamkan dulu tentang masalah C2-nya. Jadi nanti dalam penerapannya kita digabungkan dengan pemahaman-pemahaman lain. Ya, kayak begitu. Jadi makanya di HST sini kepahaman itu bukan satu aja ya, bukan Jun B aja, tapi ada Jun B plus, Jun B C2, nanti insya Allah dibahas. Kali ini kita membahas Jun B C2 di akhir dan awal market, artinya di masa TO ya, di masa TO. Oke. Nah, dalam praktiknya ternyata kita bergabung dengan Jack yang lebih dulu kita bahas ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.